Hai guys, balik lagi di video di Seraya. Hari ini aku mau sesuai judul, aku mau membahas kenapa sih kalau gambar harus pakai Adobe Illustrator. Tapi aku menyala. Kenapa sih gambar itu harus pakai Adobe Illustrator? Kira-kira kenapa coba? Ayo. Ada yang udah tahu jawabannya? Langsung komen di bawah. Enggak bercanda. Menurut aku, langsung aja deh sambil aku buka Adobe Illustratornya. Oh ya, aku juga nggak lupa pakai kacamata dulu guys. Oke. Nah, ya. Ini aku udah buka Adobe Illustratornya ya. Sekarang aku mau buka gambar aku dulu. Contoh, aku mau buka gambar. Ini aja deh yang hits pada waktu itu. Sekarang juga masih kok. Si Gojali Everyday. Nah, ini aku buat di Adobe Illustrator. Pertanyaannya, kenapa kita gambar harus pakai Adobe Illustrator? Ini menurut aku, kalau kita kegunaannya buat cetak, buat di print, itu udah aman banget kalau kita buatnya di Adobe Illustrator. Karena nanti hasil filenya itu bakalan jernih banget daripada buat dari software lain. Kalau untuk dicetak ya, aduh goyang-goyang. Kalau untuk dicetak, apalagi kalau buat kayak gambar-gambar kayak gini gitu, gambar-gambar objek, desain artwork gitu, itu lebih bagus pakai Adobe Illustrator karena berbasis vektor kan. Pokoknya beda deh. Kalian pasti belum pernah dilihat hasil, bukan belum pernah, maksudnya pasti ada yang udah pernah, ada yang belum pernah. Hasil dari gambar di Adobe Photoshop sama hasil gambar dari Adobe Illustrator itu beda jauh. Ketika pas udah di save di file format JPEG, terus kita zoom. Kalau vektor tuh sampai di zoom terus sampai mentok tuh jauh banget perbedaannya dari kalau hasil yang di Photoshop. Nih ya, kita kasih contoh deh langsung. Ini aku save dulu ke format JPEG. Kita ekspor dulu. JPEG ya. Oh, udah ada guys. Aku udah nyimpen. Terus sekarang kita mau di save-nya itu dari Photoshop nih, salah satu. Nih kalau vektor ya, apalagi ini vektor realistis. Mau di zoom kayak mana juga nggak bakalan pecah. Ya udah mentok-mentok segini. Nanti lihat deh perbedaannya pas dari Photoshop. Nih. Misalnya aku mau nge-save ini, tapi dari Photoshop gitu, kita nge-save-nya. Kita kasih nama, perbedaannya 2 ya. Ada angka 2-nya dari Photoshop. Ini kita buat high deh. Dari kita nih vektoran 2. Ini kan gede banget tuh ya. Ini udah. Apakah ini sama?
Kalau lebih terlihat jelasnya sih emang gambar langsung yang dari sininya sih. Kalau ini kan tadi aku taruhnya karena emang udah dari vektor kan. Jadi giniin masih gak bakalan buram. Aku dulu sih pernah buat vektor itu di Photoshop tuh pas belum tahu kan. Jadi sekarang aku udah kebanyakan buatnya di Illustrator. Aku belum ada buat di Photoshop lagi karena kebanyakan gambar-gambar aku nantinya suka buat dicetak. Jadi supaya lebih aman, aku selalu buat itu di Illustrator gitu. Tapi kalau misalkan kegunaan atau kebutuhan kalian nanti cuma buat di upload di sosial media, itu bisa kok pakai Photoshop atau pakai yang lain. Jadi kalau buat dicetak itu lebih bagus format yang buat cetak itu format yang dari vektor, supaya hasilnya tetap high resolution sama kepecah gitu. Itu sih alasan kenapa aku gambar harus pakai Adobe Illustrator. Dan selain itu juga kalau di Adobe Illustrator tuh kayak menurut aku tuh toolnya lebih gampang gitu. Ada pen tool, kita bisa bebas buat apapun dari pen tool ya kan. Belum lagi ada buat gradient mesh tool. Ini aku kan pakai gradient mesh tool ya. Ini campur gradient mesh tool sama pen tool. Aku udah lama banget nih belum buat vektor realistis kayak gini lagi nih. Terakhir tuh aku buat di gambar siapa ya? Aku udah lama banget lah belum gambar realistis kayak gini. Ini kan vektor gejali, pasti kalian udah nonton kan. Kalau subscriber lama pasti udah pada nonton, ya kan? Kalau subscriber baru pasti baru lihat nih. Ih, ternyata gambar gejali juga. Iya, aku udah gambar ini pas lagi viral-viralnya tuh. Terus di notice juga, dan aku juga di fallback sama gejali. Di fallback di Twitter sama di Instagram. Ya, di fallback gejali. Tapi nggak sampai di repost sih gambarnya, karena mungkin gambarnya masih jelek ya. Karena emang banyak gambar yang keren, kreatif juga sih yang dikirim ke Gojali waktu itu. Jadi aku dapat fallbacknya, tapi nggak di repost, nggak apa-apa. Udah ya, ternyata di notice. Terus ini kan aku mau membahas kenapa sih kalau gambar harus pakai Illustrator gitu. Poin pentingnya itu di video kali ini, oke? Aku juga mau liatin gambar-gambar aku yang lain. Ini aku gambar si Hayren Jeans. Loh, ini kayak gini. Ini aku di vektor semuanya. Guys, ini satu-satu di vektor. Sampai hasilnya tuh kayak mirip gini kan. Ya kan. Ini aslinya. Ini yang aku gambar. Kenapa aku diam ya? Jadi itu guys, itu khusus buat yang mau dicetak-cetak desainnya, gambar yang mau dicetak, di print, itu udah paling bagus kita buatnya di Adobe Illustrator. Ya yang lain tuh kayak bagus sih sebenarnya, bagus-bagus aja, cuma kegunaannya tuh kayak kurang tepat gitu. Jadi lebih tepatnya tuh di vektor gitu kan. Gimana sih kalian kalau misalkan ngelihat gambar yang jernih, yang bener-bener enak ya kan dipandang matanya, terus sama kita ngelihat yang gambar atau desain itu ngeblur gitu pas dicetak kayak enak banget lah ya kan dilihat kayak gitu, nggak cakep banget gitu. Jadi
Itu alasan kenapa harus pakai Adobe Illustrator. Dicetak gak ngeblur, high resolution pokoknya. Mau di zoom berapa kali juga tetap cakep. Terus lebih praktis, lebih efektif, lebih tepat gitu kayaknya. Itu ya menurut aku, tapi kalau menurut teman-teman yang lain ada yang lain-lain juga, boleh kok dikasih tahu, di sharing di bawah nih di kolom komentar. Kali aja ya aku ada yang belum tahu kan, kita sama-sama belajar. Tapi itu yang sejauh ini aku tahu. Kalian bagusnya kita tuh buat gambar di Adobe Illustrator. Kita kan banyak nih kayak kategori gambar anime, terus banyak lagi lah, streetwear misalkan, wayang, atau apa aja desain yang apa aja lah buat dicetak. Itu hampir semuanya nih buat kalian yang belum tahu. Kalau aku buat di upload di marketplace, hasil-hasil desain itu semua hasil dari vektor semua. Kalau buat artwork ya, kalau banner sih beda lagi. Nih, ini semuanya tuh dari Adobe Illustrator semua. Jadi udah pasti dicetaknya itu gambarnya udah cakep banget deh pokoknya. Beda lagi kalau kita buat banner atau yang dibuat di Photoshop, misalkan kayak manipulasi, foto manipulasi, edit foto manipulasi, itu emang bisanya hanya di Photoshop. Kalau di vektor ya nggak bisa lah kalau buat manipulasi gitu guys. Jadi kalau misalkan kalian belum paham, langsung aja sharing atau komen di bawah, tanya-tanya juga silahkan. Kalau misalkan teman-teman juga ada tambahan juga silahkan tambahin di bawah. Mungkin aku juga emang belum tahu, atau teman-teman yang lain juga yang lihat video ini ada yang belum tahu juga, jadi kan kita bisa saling sharing ya kan. Kurang lebih itu sih yang aku tahu selama ini. Aku akan banyak belajar lagi. Jadi aku tuh udah pengen banget sharing ini udah lama sebenarnya. Kayak aku juga mau kayak intinya gitu deh, pokoknya sharing, pokoknya sharing is caring, oke? Jadi pokoknya kenapa aku ngomong terus, aku pokoknya terus ya intinya itu deh, intinya kayak gitu. Aku di sini bakalan buat video, ada pokoknya kalian langsung tunggu aja di video selanjutnya. Kira-kira aku buat video apa? Untuk video kali ini sampai sini dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.